wabarakatuh. Di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang soal SBMPTN Mapel Biologi. Di sini ada pertanyaan yang benar mengenai senyawa yang dihasilkan oleh glandula endokrin adalah A. Disekresi langsung di pembuluh darah dan bekerja di tempat lain. B. Didistribusikan oleh sistem saraf. C. Hanya ditemukan pada vertebrata. D. Disekresi ke dalam kantong khusus untuk transport. E. Tidak larut dalam lemak. Sebelum menjawab, saya akan menjelaskan tentang soal tersebut. Jadi, pertanyaan yang benar mengenai senyawa yang dihasilkan oleh glandula endokrin atau kelenjar hormon adalah disekresi ke dalam kantong khusus kelenjar butuh dan masuk ke cairan, lalu ekstraseluler untuk transport ke pembuluh darah dan diangkut oleh plasma darah. Untuk pernyataan lain yang benar tentang kelenjar hormon adalah tidak disekresi langsung pembuluh darah melainkan oleh kantung khusus dan masuk ke cairan ekstraseluler, baru kemudian masuk ke pembuluh darah yang bekerja di tempat lain. Tidak didistribusikan oleh sistem saraf melainkan didistribusikan oleh pembuluh darah. Tidak hanya ditemukan pada vertebrata melainkan invertebrata juga memiliki hormon, seperti belalang memiliki hormon larut dalam lemak atau hipofilik. Jadi jawabannya yang benar itu guys D. Disekresi ke dalam kantong khusus untuk transport. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Secara umum, mekanisme kontraksi otot dapat dijabarkan sebagai berikut, kecuali A. Asetikolin bekerja pada membran saraf otot. B. Ujung saraf mensekresikan neurotransmitter. C. Motesial berjalan sepanjang saraf motorik sampai ujung saraf. D. Motesial berjalan sepanjang saraf sensorik sampai ke ujung saraf. E. Terbukanya kanal untuk mengalirkan ion kalsium pada membran retikulum sakroplasma. Jadi kita bahas dulu ya guys. Mekanisme sistem otot seluler itu memiliki sistem kerja, di mana sistem kerja otot seluler itu didahului oleh sistem kerja saraf motorik. Jadi sistemnya yaitu motesial aksi akan menjulur dan menyebabkan depolarisasi saraf sepanjang akson sampai ujung akson. Ini merupakan fase sinapsis di mana jembatan neurotransmitter namun dalam jumlah yang sedikit dan asetilkolin kemudian disekresikan kembali ke membran. Otot sehingga ke membran ya guys. Otot sehingga asetilkolin akan bekerja untuk membran saraf otot. Asetikolin ini membuka sistem saluran asetikolin dengan menggunakan molekul protein pada membran saraf otot. Terjadi potensial aksi serat saraf di mana pada saat sel berada dalam ketimbangan ion terbuka saluran asetikolin yang menyebabkan ion Na dengan moda masuk ke sel saraf dan menuju ke terminal saraf. Oke, proses ini akan terjadi terus-menerus sehingga potensial aksi serat saraf berjalan sepanjang saraf sampai ke ujung saraf. Daerah terjadi potensial aksi serat saraf disebut daerah polarisasi. Di belakang daerah polarisasi terjadi depolarisasi. Nah, depolarisasi ini menyebabkan saluran CA atau kanal CA terbuka. Penyebab retikulum sarkolemma melepaskan CA ke miofibrir. Dengan adanya ion CA masuk ke miofibrir menyebabkan kontraksi miosin dan filamen aktin yang menyebabkan otot berkontraksi.
Dan setelah itu lama-kelamaan saraf memasuki tahap repolarisasi menyebabkan kanal saluran CA mau tertutup sehingga CA tertarik keluar dan myofibrilis menuju ke retikulum squamous dan disimpan di dalam retikulum. Fase ini merupakan fase tunggu yang nantinya akan masuk ke fase polarisasi. Secara anatomis struktur filament ini saling tumpang tindih membentuk lempeng filament. Lempeng filament ini ada dua yang terletak di ujung otot lempeng filament. Pada saat terjadi polarisasi, aksi serat saraf akan mendekat ke filament mesiosin yang berada di empal otot. Pada saat kontraksi, filamen miosin ini menarik lempeng filament sampai ujung mesion. Pada kontraksi sangat kuat, filamen aktin pada ketua lempeng tertarik sehingga menyebabkan empal otot melengkung ke atas pada tengah otot sehingga empat otot membesar. Atau diakibatkan tarikan filamen miosin yang kuat yang mampu menarik filamen aktin dan kedua lempeng. Jadi menurut penjelasan tadi jawabannya atas soal tersebut yaitu C, guys. C. Potensial berjalan sepanjang saraf motorik sampai ujung saraf. Cukup sekian dari pembahasan soal yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.